Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu untuk melakukan wawancara dengan kami hari ini. Sama-sama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa. Nama saya Karin. Kami mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan dan di sini kami sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang strategi komunikasi di RSUD Majalaya. Sebelumnya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mungkin berbagi sedikit terkait dengan kesibukannya menjadi seorang humas di RSUD Majalaya? Oke. Makasih anak-anak semua ya, mahasiswa dari Unpas ya, khususnya Vkom. Ya, mudah-mudahan dengan syarat ini ya, dengan tugas merupakan langkah pertama dari pengalaman kita. Ibu perkenalkan, nama saya Yayah Mardiah, SENM. Untuk sementara ini dipercayai sebagai sebuah kehumasan di RSUD Majalaya. Sudah lumayan 6 tahun. Yang keduanya mengenai kehumasan di RSUD Majalaya tidak serta-merta sama dengan instansi yang lain ya. Monggo, mungkin itu saja ya perkenalan dari Ibu. Kebetulan di sini RS itu lagi pengembangan, jadi cukup lumayan agak tidak terlalu lingkungan ya, mohon maaf. Baik sama anak-anak semua maupun pembimbing dari Unpas semua ya. Itu enggak mungkin ada. Boleh Ibu, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Humas RSUD Majalaya untuk membangun citra positif rumah sakit di mata masyarakat? Karena kita ini rumah sakit, satu sebagai fasilitas kesehatan pelayanan masyarakat, tentunya citra masyarakat itu paling utama. Kenapa? Karena kepercayaan ini memungkinkan kita untuk mengembangkan seluruh RS atau pelayanan RS. Tidak serta-merta misalkan kalau kita itu harus dari perencanaan, tidak bisa. Karena kalau dengan masyarakat itu adalah eksternal ya. Kalau dari eksternal mungkin melalui perencanaan, strategi-strategi yang memang kita bangun. Nah, kalau dari internal, kalau dari eksternal masyarakat itu sendiri, kita hanya berpikir di kepercayaan dari pelayanan masyarakat itu sendiri. Seandainya masyarakat itu punya kepercayaan ke kita, informasi apapun pasti akan terjalin ya. Tuh. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi Humas dalam menyampaikan informasi layanan rumah sakit agar mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia atau masyarakat dengan keterbatasan akses informasi? Ada beberapa yang Ibu sarana yang memang kita untuk memberikan informasi ke masyarakat, baik melalui media sosial, melalui masih di sini tuh masih ada speaker atau head speaker ya, kayak gitu. Yang keduanya kita siapkan sarana informasi khusus untuk pelayanan pasien yang berkunjung ke RSUD. Yang ketiganya melalui media sosial. Kebetulan kita ada media resmi yang ditetapkan oleh Direktur Media Resmi RSUD Majalaya, baik website, IG, Facebook, Twitter, maupun yang lainnya ya. Nah, kalau untuk masyarakat yang sudah mengenal digital, itu bisa diakses di IG kita. Informasi apapun, jadwal dokter, pendaftaran online semua. Karena sekarang sudah menuju digitalisasi yang murni atau asli ya. Boleh. Kemudian sejauh mana peran media sosial dimanfaatkan oleh Humas RSUD Majalaya untuk memantau dan merespon opini publik? Apakah ada tim khusus yang menangani hal ini secara real time? Nah, kalau untuk tim kan ada Humas. RSUD Majalaya terstruktur kan, karena RSUD Majalaya merupakan RS pemerintah, jadi terstruktur. Di situ sudah terdapat jabatan kehumasan. Jadi tidak usah membentuk tim lagi. Cuma di dalam jabatan tersebut, misalkan pejabatnya adalah kehumasan, tapi di situ ada beberapa staf
yang mengatur pengelolaan dari media sosial. Memang ada staf yang disebut tim kreatif, ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Humas RSUD Majalaya menjaga transparansi informasi tanpa melanggar etika atau privasi pasien? Selama sesuai dengan aturan yang ada di pemerintahan, baik menurut Permenkes, Perda, Perbuk, Pergub, itu transparansi kita sampaikan. Ada beberapa hal yang memang transparan, bukan berarti kan ini ya, tapi ada kode etik dokter. Ada yang mesti kita informasikan, ada informasi publik dan ada dokumen atau informasi yang dikecualikan. Karena kita termasuk fasilitas masyarakat yang memang secara privasi tidak boleh diumumkan, ya kita skip. Tapi kalau memang informasi itu dibutuhkan oleh masyarakat, silakan saja. Kita secara transparan kita sampaikan ke masyarakat. Ada beberapa hal dibanding instansi-instansi yang lain yang harus kita sampaikan secara transparan dan jujur. Kalau mengenai privasi dari pasien itu sendiri tergantung kebutuhan dan kepentingannya itu sendiri atau kondisinya dari pasien itu sendiri. Karena itu harus ada izin dari pasien itu sendiri. Itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada program komunikasi internal yang dijalankan Humas untuk memastikan seluruh staf rumah sakit memahami visi, misi, serta nilai-nilai pelayanan publik yang dipegang RSUD Majalaya? Kalau untuk informasi itu, karena kita merupakan RS pemerintah, itu sudah secara otomatis menjadi regulasi kita bahwa untuk melaksanakan program kebijakan pemerintah itu harus kita laksanakan. Kebetulan di sini ada karyawan pemerintah atau PNS, yang keduanya ada karyawan yang merekrut dari Blood. Nah, itu semua program-program pemerintah dan aturan yang ada harus kita kerjakan sesuai dengan aturan yang ada dan mengoptimalkan semua kebutuhan kegiatan yang ada di RSUD Majalaya. Ya, kalau untuk harmonisasi cukup bagus untuk di RS. Kalau secara keluar ya, memang bagus karena ada kerjasama atau terintegrasi di dalam satu pimpinan. Di sini ada grupnya manajemen, bukan grup ya sih, ada manajemen, ada kedokteran. Di situ terjadi harmonisasi antara manajemen, kedokteran, karyawan, karena kita merupakan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana RSUD Majalaya menyampaikan informasi krisis seperti misalnya wabah penyakit atau layanan terbatas agar tetap transparan namun tidak menimbulkan kepanikan? Gini, kalau untuk wabah, karena RS itu bukan kewilayahan ya, yang berhak untuk mengumumkan bencana itu adalah Dinas Kesehatan. Tetapi kita itu harus siaga 24 jam untuk rujukan maupun korban-korban bencana. Contoh yang kemarin terjadi longsor. Jadi kita 24 jam. Di 24 jam dari RS menugaskan ke sana ke lokasi. Di sini juga standby 24 jam untuk memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat yang terkena bencana. Tapi kalau untuk informasi, misalnya dari RSU di sini ada informasi, itu tidak bisa ya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah diberikan. Maaf jika dari kami ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu.